Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang bertindak selaku khotib pada hari ini adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Sajadi SH.MH dengan judul khutbah berhias dengan akhlak yang mulia. Bertindak selaku imam sholat pada hari ini adalah Al-Ustadz Ahmad Supriyanto SQ MPD. Muadzin Al-Ustadz Haji Ahmad Mufarroh Eshum. Sedangkan untuk Jumat depan tanggal 10 Februari 2023 yang bertindak selaku khotib insya Allah adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Abdul Aziz Abbas LC dengan judul khutbah sifat-sifat manusia dalam Al-Quran. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Selanjutnya marilah kita laksanakan sholat Jumat dengan khusyuk dan tawadu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas shalah.
La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama ibadihi alladhina yuhibbuna at-tawadhu'a fi hayatihim bimidharil Qur'an. Fiha tadhkiratun kathiratun liman arzal izza fid dunya wal akhirati bimusyahadatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa atba'ihi hatta yadkhuluna ila al-jannati bisalamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi ila kafatil ummah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim wa ballagha rasuluna bil habibil karim wa nahnu 'ala dzalika masyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jumat Masjid Darul Ilmi STIK Jakarta yang amat dan sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan semesta alam Rabbul Izzah yang tidak pernah berhenti memperhatikan umatnya, hambanya dalam memfasilitasi kehidupan umat manusia. Bersamaan itu pula, alhamdulillah kita dapat hadir salat berjamaah hari Jumat ini di masjid yang kita muliakan. Dalam kondisi sehat walafiat, dapat memilih dan meninggalkan kesibukan dunia. Kita bertakarub menghadap kepada Allah SWT agar Allah SWT berkenan menetapkan kita sebagai hamba yang takwa, yang selamat kehidupannya dunia sampai masuk surga Allah SWT. Salam dan salam kita sampaikan pada baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Judul khutbah yang sangat cantik kita uraikan dalam waktu singkat, yakni dengan judul berhias dengan akhlak yang mulia. Kalimat inilah yang menjadi tugas pokok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah terjadi keteladanan hidup untuk kamu. Yang dimaksudkan kamu di dalam ayat-ayat Al-Quran adalah pembaca ayat-ayat Al-Quran dan umat-umat Nabi Muhammad SAW yang mengimani, meyakini isi kandungan Al-Quran. Untuk apa? Yarjullah, untuk berjumpa dengan kebahagiaan yang hakiki menghadap Allah Subhanahu wa taala yang dikredit melalui kehidupan di alam dunia. Tidak satupun orang yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kesedihan. Tidak satupun orang hamba Allah yang ingin kembali berjumpa kepada Allah dalam kemiskinan. Tidak satu orang pun
hamba Allah yang ingin pulang kembali kepada Allah dalam kenistaan. Oleh karena itu, agar supaya kita tidak nista kehidupan kita, maka lalu kemudian kita mengikuti kegiatan-kegiatan hidup ini dihiasi dengan al-akhlaqul karimah, atau yang lazim disebut dengan akhlak yang mulia. Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya menyebutkan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, bahwa sesungguhnya misi utama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dunia itu adalah memperbaiki karakter kehidupan umat manusia. Manusia mempunyai karakter kehidupan yang berbeda-beda. Manusia mempunyai karakter yang tidak sama. Di dalam bahasa agama disebut dengan al-akhlaqul karimah. Al-akhlaqul karimah diterjemahkan dalam bahasa kita sangat banyak sekali penjabarannya. Bisa disebutkan dengan budi pekerti, bisa diartikan dengan karakter, bisa diartikan dengan lemah lembut, bisa diartikan dengan sopan santun, bisa diartikan dengan tidak pernah marah atau bukan pemarah. Juga dapat diartikan sebagai penyabar, penolong. Satu kata bahasa Arab yang berawal dengan kata khalaqa, kemudian khalaqa bermakna menciptakan, kemudian dilanjutkan dengan istilah khuluqun yang bermakna budi pekerti. Dua-duanya terikat kemesraan yang diberikan oleh Allah SWT dalam bentuk kemuliaan. Oleh karena itu, akhlak yang mulia merupakan mahkota kehidupan hamba Allah yang ada dalam planet bumi. Siapa yang dapat menyandang gelar al-akhlaqul karimah atau akhlak yang mulia, maka dia akan tidak terbatas ruang gerak dalam kehidupannya. Dalam bidang ekonomi, mereka akan mendapat posisi yang makruf. Dalam bidang pendidikan, mereka akan dimuliakan, mendapatkan tempat yang mulia. Dalam bidang kesehatan, dibutuhkan oleh segala umat manusia. Dalam bidang pertanian, dia akan merasa mengayomi, melindungi, memberi, dan saling tolong-menolong dalam kehidupannya. Inilah al-akhlaqul karimah atau akhlak yang mulia. Banyak sahabat-sahabat kita yang terjebak dalam kenistaan kehidupan karena mereka lupa dengan kodrat Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sangat-sangat sempurna, baik bentuk maupun skill kehidupannya. Lahir dengan lengkap dari ujung rambut sampai di bawah kaki. Dibanggakan ketika lahir, dipromosikan ketika telah mendapatkan pendidikan, diangkat derajatnya oleh Allah SWT karena akhlaknya yang mulia. Orang yang mempunyai akhlak mulia setara dengan orang yang senang tawadhu. Orang yang tawadhu adalah orang yang selalu merendahkan diri, tidak mudah tersinggung, tidak sombong atau takabur, tidak mau menang sendiri. Setiap ada persoalan dimusyawarahkan dengan baik. Inilah ciri-ciri daripada al-akhlaqul karimah atau akhlak yang mulia. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Untuk mencapai tujuan hidup yang mulia adalah diawali dengan umat Islam melazimkan, menaburkan ucapan salam. Di sana sini manakala kita berjumpa dengan sesama umat Islam, maka ucapan pertama yang disampaikan adalah Assalamualaikum. Setelah itu lalu kemudian berjabat tangan. Dalam kalimat Assalamualaikum terlontar doa keselamatan bagi kita berdua yang berjumpa. Begitu juga
dengan adanya salaman mempererat hubungan, pertalian, persahabatan, persaudaraan, pertemanan, sehingga membuka ruang-ruang barokah yang diberikan oleh Allah SWT, baik barokah dalam ekonomi, kesehatan, iman, dan juga barokah pendidikan dan lain sebagainya. Kalau akhlakul karimah atau akhlak yang mulia ini sudah bertebaran membumi di masyarakat, maka tidak akan tercipta permusuhan, pertikaian, pembohongan, pembodohan. Tidak akan tercipta segala macam bentuk kerugian bagi umat manusia. Rasulullah SAW hanya dalam waktu 23 tahun berdakwah, menegakkan sendi-sendi dinul Islam, hukum-hukum Islam, baik yang berkepentingan berkaitan dengan kepentingan kenegaraan, kepentingan ekonomi, kepentingan kesehatan, kepentingan perkawinan, kepentingan kewarisan, segala macam bentuk kepentingan yang dibutuhkan oleh umat manusia. Rasulullah SAW yang kondisinya umi, bukan terpelajar, tapi alhamdulillah mampu kita ikuti sabda-sabdanya sampai hari ini. Barang siapa yang selalu bertutur kata dengan baik, maka dialah yang akan selamat. Hadis Nabi Muhammad SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ciri-ciri orang yang berakhlak mulia, maka ketika dia berbicara tidak banyak yang mubadzir atau disiplin dalam berbicara, tidak panjang kalam, tapi apa yang disampaikan menyentuh kepentingan. Kalau dia tidak memperoleh kesempatan berbicara, maka dia akan berdiam, merenungkan, memikirkan bagaimana jalan keluar permasalahan yang kita hadapi bersama. Inilah masyarakat muslim rahimakumullah. Oleh karena itu masyarakat muslim rahimakumullah, ayo sama-sama kita raih mahkota yang disematkan oleh Allah SWT. Bagi orang yang mempunyai akhlak mulia, maka akan terhormat kehidupannya di mana saja dia berada. Akan tetapi orang yang memiliki akhlak yang tidak sempurna atau yang tidak mulia, maka akan menjadi cibiran bagi masyarakat di lingkungan kehidupannya. Bahkan ketika nanti meninggal dunia, mereka kesulitan untuk mendapatkan bantuan pertolongan dari masyarakat yang ada di tengah-tengah. Sebaliknya, orang yang berakhlak mulia tanpa diundang, tanpa dipanggil, manakala dia meninggal dunia, maka dia banyak yang hadir mendoakan dan juga termasuk barangkali mensolatkan jenazahnya, sekaligus mendoakan agar mereka ditetapkan dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan ini semua dapat kita raih dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati walahum ajrun wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat was-sabru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah,
أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آيات الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والكورونا والسوء والمطالبة والشهادة والميحان ما ظهر منها بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن قريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين والمؤمنين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ويهديكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.